melampaui hukum kimia. Hukum kimia, senyawa air dan senyawa anggur itu berbeda. Tapi saudara, dia hanya bilang, air jadi anggur, jadi anggur. Hukum biologi, hukum kimia, dia lewat. Hukum fisika, dia lebih tinggi. Hukum kimia, dia lewat. Hukum biologi, dia lewat. Menurut hukum biologi, laki kawin dengan perempuan dulu, baru bisa punya anak. Tapi Yesus, dia bisa lahir tanpa hubungan seks antara laki dan perempuan. Ini tidak masuk akal? Bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Allah pernah memasukkan manusia ke dalam dunia dengan 4 cara. Pertama, dia tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Waktu dia cipta Adam, tidak pakai laki, tidak pakai perempuan. Kedua, dia pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Waktu dia bikin Hawa, hanya pakai laki-laki, tidak perlu pakai perempuan. Ketiga, dia pakai laki-laki dan perempuan. Waktu dia cipta kita semua, kita kan semua datang dari bapak dan mama. Kalau tanpa laki-laki, tanpa perempuan sudah, pakai laki-laki tanpa perempuan sudah, pakai laki-laki dan perempuan sudah, kurang satu. Apa? Pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Itulah dia pakai memasukkan Yesus ke dalam dunia. Sepanjang sejarah, tidak ada manusia seperti ini. Berarti dia melampaui hukum biologi. Dia melampaui hukum matematika. Karena menurut matematika, 1 tambah 1 tambah 1 kan mesti 3. Tapi Allahnya orang Kristen, Allah Tritunggal. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. 3 Allah, bukan 1 Allah. Kenapa bisa sehakikat? Tapi saya tidak mau dalam rangka menjelaskan ini. Tapi pokoknya ini melampaui hukum matematika. Dia melampaui hukum ekonomi. 5 roti dan 2 ikan. Cukup untuk 5.000 orang. Lebih, karena 5.000 itu cuma laki-laki. Hitung sama anak-anak dan perempuan, sekitar 12.000. 12.000 dengan 5 roti dan 2 ikan. Kalau ikan paus, mungkin masih masuk akal. Ikan kecil. Berarti dia melampaui hukum kimia, hukum fisika, hukum ekonomi, hukum matematika, hukum logika yang di atas semua. John Locke, filsuf Inggris, membagi pengetahuan jadi 3. Pertama disebut rasional, kedua disebut kontrarasional, ketiga disebut suprarasional. Rasional itu masuk akal, kontrarasional itu tidak masuk di akal. Suprarasional, supra itu di atas. Makanya ada banyak Honda, tapi Honda paling top itu Honda Supra atau Super. Ada banyak man yang lebih hebat namanya Superman. Ada banyak mie, Super mie. Banyak busa, Super busa. Jadi super itu di atas. Jadi suprarasional di atas akal. Kalau saudara makan 2 piring dan kenyang, itu rasional. Makan 11 piring tidak kenyang, ini kontrarasional. Tapi tidak makan, puasa 40 hari kok masih bisa hidup, ini suprarasional. Jadi saudara, Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Allah di atas segala sesuatu. Dia supra alamiah, suprarasional. Apa yang mustahil bagi dia? Asal dia mau, tidak ada satupun yang super bagi dia. Karena itu saudara, dia sanggup tolong saudara. Kalau saudara punya pergumulan, punya persoalan apapun, Kristus sanggup tolong saudara. Satu hari ada seorang ibu janda yang miskin sekali. Dia seringkali kesulitan makan minum, tapi dia suka berdoa. Tapi dia punya kebiasaan doa yang aneh. Kalau dia butuh sabun, dia ambil kertas, tulis dengan pulpen, Tuhan, saya butuh sabun. Dia berdoa dengan cara menulis seperti itu. Tuhan, saya butuh minyak. Tuhan, saya butuh ini, butuh itu. Satu hari dia kehabisan beras. Lalu dia berdoa, Tuhan, saya butuh beras 5 kilo. Tahu-tahu saudara, tidur malam dia mimpi. Tuhan datang pada dia. Ambil kertas doamu itu, bawa ke Om Baba di muka yang jual beras. Dia agak kaget, tapi karena mimpi terus, akhirnya dia bawa. Datang, Om Baba tanya, bikin apa? Beli beras. Mana duitnya? Dia keluarkan kertas doa. Maksud lo? Saya doa minta Tuhan beras, Tuhan suruh bawa ke Om Baba. Lalu Om Baba mulai licik. Om Baba bilang, oke, kalau begitu mari kita lihat berapa berat doamu. Maka Om Baba mulai ambil timbangan semua besi-besi pemberat itu, ya, turunkan semua. Lalu dia ganti dengan kertas doa. Ini kan besi-besi itu bisa 5 kilo, 10 kilo, itu turunkan semua. Ganti dengan doa, kertas doa. Supaya kita lihat doamu mampu membawa pulang beras berapa banyak.
Dia taruh ke atas doa. Om Baba mulai ambil beras satu ini. Dia mulai sedikit. Ini belum bergerak. Klik. Belum bergerak juga. Dia taruh satu genggam, tidak bergerak. Dia ambillah 2 genggam, tidak bergerak. Ambil lagi 3 genggam, tidak bergerak. Setengah kilo, tidak bergerak. 1 kilo, tidak bergerak. Ibu janda ini hanya memperhatikan. Tapi Om Baba jadi malu. 2 kilo, tidak bergerak. Dia heran lagi. 3 kilo, tidak bergerak. 4 kilo, 5 kilo. Dia bilang lama-lama berasa habis. Karena dia jengkel pas kiloan yang kelima, dia angkat kantong, dia taruhin, pulang sana. Begitu dia pulang, Om Baba bingung, ada apa? Dia periksa baik-baik, timbangannya rusak. Sudah lepas dari timbangan rusak, tapi Tuhan bekerja di balik itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat mentahirkan aku. Si kusta datang kepada Tuhan. Menjadi pelajaran bagi kita juga datang pada Tuhan. Pertama, datang dengan keyakinan dia pasti terima kita. 2, datang dengan penghormatan yang tinggi kepada dia. 3, datang dengan kepasrahan dan kerendahan hati. 4, datang dengan keyakinan dia sanggup tolong kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh memberkati kami. Kami tahu bahwa kami tidak kena kusta, tapi kami mungkin punya sejumlah kesulitan dan penderitaan seperti yang dialami oleh si kusta. Tapi biarlah ini mau mengajarkan kami datang pada Tuhan. Datang dengan keyakinan Tuhan pasti terima kami sebagaimana kami adanya. Ajar kami juga supaya datang dengan menghormat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak memaksakan kehendak kami, tapi berpasrah kepada kehendak Tuhan. Dan ajar kami yakin Tuhan punya kuasa melampaui segala sesuatu. Yesus sanggup menolong kami. Yesus sanggup mengatasi persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.